وقال النبي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله من الأنبياء والمرسلين وقل يا أيها أصحابي وأزواج ذرية رسول الله من كلهم الراشدين لا يبتل من الجاهلين ولو لنا العامل نور أصواتهم وشهد وصوت المعقدين والملائكة المقربين نرى بين أمهاتنا أجدادنا جداتنا المشركين لا سيدنا لا أهلنا لا سيدنا قراباتنا لمن أحبنا آمين. ذلك الذي أثر عمر بن الخطاب 76 ذلك الذي masih tentang akidah iman cahaya ilahi apabila masuk dalam hati seorang mukmin seorang manusia menjadi beriman dan itu membuat hatinya sakinah. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض عليم حكيم. Allah yang menurunkan dalam hati orang mukmin as-sakinah, ketenangan. Yazdadu imanan ma'a imanihim, sehingga tambah keyakinannya di atas keyakinan lagi, tambah yakin lagi Allah Ta'ala. Dzalika alladzi asar fi Umar bin Khattab Yaum Aslama. Itulah yang terjadi pada diri Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar orang keras, lengis orangnya. Gak kena mujadalah, gak kena adu dalil, gak kena adu hujjah. Beda media dihajar dari Sayyidina Umar, terkenal begitu. Wa yauma jaharu bi islamihi, dan hari ketika dia memunculkan, menampakkan secara zahir keislaman dia. Dia diumumin di depan halayak ramai bahwasanya dia telah masuk Islam. Kok bisa begitu? Sayyidina Umar karena dalam hatinya sudah masuk aqidatul Islamiyah, keyakinan kepada agama Islam. Qadana anafal ghadibina ala Muhammadin wa asli. Asalnya Sayyidina Umar a'naf, kejam, tulis. Al-ghadibin ketika dia marah, murka, pokoknya ngamuk aja Sayyidina Umar ala Muhammadin wa ashabi, terhadap Nabi kita Muhammad SAW.
maupun sahabat-sahabat Nabi. Ya, asalnya Sayyidina Umar kejam banget sama Nabi. Ya, waktu dia kufur sama sahabat-sahabat Nabi. Amin khasyati, ya, dan daripada rasa takutnya karena muslimun yatawarawna fi nadwatihim as-sariyah. Karena takut Sayyidina Umar, ini orang-orang Islam, mereka bersembunyi. Ya, kalau nadwah dalam seminar, dalam kumpulan, dalam halaqah, mereka sembunyi. As-sariyah, secara diam-diam, jangan sampai ketahuan Sayyidina Umar. Galak, kalau nggak tahu aja, ya, saya dipenggal bahannya. Yaqidunahu fi daril arqam, ya, yang mana mereka mengadakannya, ikatannya, kumpulan mereka, seminar mereka, halaqah mereka dipusatkan dalam rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam, tempat dakwah pertama kali secara sembunyi-sembunyi Darul Arqam. Wayuwassiduna alaihim, mereka menutup diri, ingat terbuka. Wayuwassiduna alaihim bilbab, mereka mengunci pintu, makhafatan karena takut ayyaktahima alaihim muktahimi, bakalan diserang ame penyusup. Ya, kalau ada mata-mata, kalau ada apa namanya spionase, ya, ada orang yang nyusup, takut diserang tuh. Artinya dakwahnya pertama sembunyi-sembunyi sedia di rumah Darul Arqam. Jadi kalau kita ngomong gini kita malu nih, kita ngajak, kita dakwah, apalagi habis-habis yang belajar di sekali 2 kali langsung dakwah. Jadi bahaya dari Muhammad SAW dakwahnya begitu berat. Ya, sembunyi-sembunyi, kesian sahabatnya. Takut dizalimin, takut dibunuhin, takut disiksa. Ada orang-orang kafir Quraisy. Wahana sahamisun fi udhni Umar, ya, mulai muncul bisikan dalam telinga Sayyidina Umar, ya, mulai dengar omongan-omongan Sayyidina Umar. Anna ukhtaka, sungguhnya engkau punya saudara perempuan, Soba'ah, telah menjadi Islam. Lo punya adik bermasuk Islam, jangan pernah datangin lo, jangan pernah galak, adik lo perempuan yang masuk. Waktu naqad dingin dan jadid, bahkan dia udah memeluk, ya, mengikat dirinya dengan agama yang baru. Dia dapat berita sedang telingannya bahwasanya adik ini udah masuk Islam. Bahwa tiba wasaro. Jadi marah Sayyidina Umar, ngamuk langsung Sayyidina Umar. Dengar adanya udah masuk. Ya, wadak kabah, sampai rumahnya diketuk pintunya. Ada yang tuh ketok pintu. Wa khadasya wajhaha. Dan mukanya udah wajahnya itu perempuan ada nih langsung dicakap. Jadi digambar dicakap, pada saya dicakap. Ya, ketemu ada perempuan di depan pintu, nggak ngomong apa, langsung digaplok, dicakap mukanya. Bahasa dan sekitarnya dari mukanya keluar darah, mengalir darah dari wajah sang adik. Wadoraba zaujah, lakinya ditojok. Saya ngomong, nggak ngomong. Dia baru marah, hantamnya tangannya bergerak. Ya, orangnya apa nih? Emosian, kalau kita emosian. Waqtafa Khabbab, ya, Khabbab nih lakinya itu perempuan, adipannya menyembunyikan mukri'uha, apa yang dibaca oleh adik perempuannya, oleh istrinya. Ya, istri baca Quran nih. Langsung semuanya ditarik ke kertasnya lembarannya. Wahamma ayyakhudha sahifah min yadiha, dia takut, ya, diambil, dijambak ke lembaran Quran yang ada di tangannya. Jadi baca surah Toha. Nabi bilang Allah menurunkan surah Yasin dan Tuhan qabla ayyakhudha samawati wal ardi wa kita lagi bumi, ya, Toha, dan yang sudah dibacain Allah Taala. Mereka nanya, ini surah
ya Allah, enak banget, cakep banget ya, senang banget malaikat dan sumpah ya. Ya, kebanggaan malaikat berdoa ya. Nama-namanya dua nama punya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca perkataan khairat, kumpulan salawat, Jasuli, ya, itu ada nama Nabi Muhammad Toha, ya, wa Yasin. Walakinnaha sarakat fi wajhihi, ya. Yang perempuan yang megang itu lembaran kertas, yang narik kertas sambil diambil abangnya, teriak langsung, ya. Wa qalat, dan dia berkata, ada kalamullah, dan sembarangan. Ini adalah kalamullah agung. La yamassuhu illa mutahharun. Tak boleh nyentuh kecuali orang yang sudah bersih hatinya beriman kepada Allah, ada kufur dalam hati. Jadi kalau Imam Syafi'i la yamassuhu illa mutahharun, tak boleh nyentuh kecuali orang yang suci daripada hadas kecil. Ya, kalau sebagian ulama bilang la yamassuhu illa mutahharun, malaikat yang nyentuh di Lauhul Mahfuz, al-mutahharun malaikat. Ya. Khabab di sini bilang enggak boleh nyentuh kecuali orang yang beriman. Nomor belum bersih, ya, belum beriman, belum masuk Islam, tak boleh nyentuh kalau sembarangan. Fadkhil in syi'ta, kalau mau nyentuh juga masuk Islam. Ya Umar, bertahar, kemudian wudhu deh. Ya, masuk Islam, kemudian wudhu. Gimana masuk Islam? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Wa idzaka usmi'uka ma kunna naqra. Kalau begitu baru gue bacain, gue dengerin, gue bacain nih, baca Quran. Ya. Alaysa dzalika min taufiqillah. Bukan itu dari Allah, taufik dari Allah. Ya, enggak bisa dipaksain. Tauhid, keyakinan, keimanan terhadap Allah enggak bisa kecuali Allah yang turun. Kita beruntung gini nih, jangan naik kita beruntung. Dari lahir di Islam. Kemudian belajar tentang agama Islam, kemudian kita beramal dengan agama Islam. Beruntung mudah-mudahan sampai mati lah keadaan Islam. Amin. Kawan muslim. Saya Umar belum Islam, bukan belum Islam. Ya, bila berhubungan gitu. Biar kita belum bertemu, belum berjumpa dengan Muhammad SAW. Ajibtu ajiban syadidan. Aku heran, terheran-heran, benar-benar heran. Pertama Nabi Muhammad ajibtu laisa bi'ajibin. Aku heran tapi biasa aja. Ya, kumpulan manusia melihat aku, beriman pada aku, ikutin agama aku, sahabat. Heran nih, kayak aja yang aku bawa, tapi biasa aja. Tapi ajibtu, ya, ajiban syadidan. Aku benar-benar heran. Orang gak pernah lihat aku, tapi beriman dengan aku, percaya sama aku mau itu, dan aku rindu pada mereka. Nabi yang ngomong, kalau omongan Nabi pasti benar, ya. As-shadiqul wa'adil. Ya. Omongannya, janjinya pasti benar. Apa nih bohong sekali. Nah, alaysa dzalika min taufiqillah, bukan dari taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Umar langsung beriman. Anta syunnal mar'atu ala Umar, ya, yang mana al-mar'ah seorang perempuan bisa menggencet hatinya Umar, melancarkan serangan dalam keadaan Umar lagi lu mau lihat, lu beriman dulu, ambil wudhu, baru kita baca di Quran gitu. Jadi pojoknya Sayyidina Umar hebat banget, tuh perempuan. Mana ada orang berani, Umar lagi marah, dinontonin nggak ada. Ya, seakan-akan hilang rasa takutnya perempuan adanya Sayyidina Umar, tak hilang rasa takutnya Sayyidina Umar. Harba A'sab, ya, dia melakukan perang saraf. Ya, artinya ditindas pikiran Umar, ditekan Sayyidina Umar. Fafallat min khiddatihi, ya. Maka diredakan daripada rasa marah Umar, lagi tajam-tajam ini, lagi marah-marahnya, emosinya naik, reda. Itu tantangan tuh. Kalau salah-salah malah bisa digampar, bisa dibunuh. Ya. Wa adfa'at min ghadabihi, dan dia meredakan daripada rasa marah di Sayyidina Umar, reda. Jadi kalau kita begitu,
Oleh karena hidayat Allah habis. Walai diadat Imaha dan jadi lembut dia punya hawa nafsunya. Emosinya jadi hawa nafsu jadi lembut. Ini hawa nafsu sebenarnya lawan kita paling berat hawa nafsu. Buat syaitan dari luar. Syaitan tak sama apa cuma nyopin doang. Yang kita hadapin hawa iblis jatuhnya bukannya setan bukannya dia. Cucunya dia. Iblis tuh jadi jatuhnya hawa. Dengan dirinya timbul aba wastakbaro. Ya, dia membangkang, dia sombong. Kita juga awal nafsu kita. Ya, inna nafsa la'amaratun kebanyakan kok bergerak. Mau dari kita. Ini orang yang merasa sebagai orang hebat, nanti tiap waktu masjid, sampai kakaknya kerja, belum tentu hebat. Gimana Ustaz? Itu banyak orang yang udah puluhan kali umrah dia bilang coba ditawarin pertama ambil duit, tawarin dulu kasih amanah duit, di amanah beda ya, ngiler beda ambil duit, ya kalau duit sih nggak tahu deh Ustaz ya gitu hawa nafsu. Ibadah ini belum tentu karena Allah sudah hawa nafsu, gue mau dapetin ribuan itu, gue mau dapetin gitu. Yang kedua tawarin sama perempuan cakep, ayo kita sama berdua, ditahan beda ada. Pembantu yang belum tahan, pembantu berduaan di hotel belum tahan. Yang resepsionis kan membantu, resepsionis apa? Bantu bukan? Bantu, coba aja lo berduaan. Pak mau dipijit Pak, ya lah. Tahan mereka ngomong. Belum tentu kalau ngajar. Aneh nggak percaya diri aneh lo lagi. Gue nggak percaya. Lagi mau salaman, gue nggak percaya. Kalau salaman kontak. Masuk ke listrik, ini salaman aja perempuan, bohong, begitu kalau dia kuat nih hawa nafsu nih, nah hawa nafsu nih, ambil perempuan, ambil duit baru kuat, ya, kita cewek cakep banget, bini orang kita datin, aneh ngomong dia, nyimpen di hatinya, nyimpen tadi cakep, ambil cewek tuh, yang bayar, ya. Bukan gitu, bukan soal ini karena berat dalam hawa nafsu. Biasa. Ya, bukan menawar banding ibadahnya. Jadi dia bisa nawan hawa nafsu. Apalagi orang-orang yang punya ya tingkatan-tingkatan para ulama, libat lagi berani. Kira jadi ustaz jadi kiai benar-benar jadi ulama enggak berat. Berat. Perempuan ambil duit. Iya. Kabur saat waktu jauh banget. Kabur. Mana ada doang loh ngaji di belakang. Kabur saat kabur. Itu ya? Iya saat. Bidam misail. Gimana sih? Walayat. Bidam asail dengan darah yang mengalir keluar. Berani dia. Tanggung gini bela agama Allah. Min wajhiha dari wajahnya. Wajahnya dicatat senama digambar. Tangan digambar senama. Jagoan. Besar khati fi wajhi dan kelihatan yang keluar dari suara dari mukanya suaranya teriak. Ini emang ada kebiasaan orang Arab kadang-kadang nih apa aja nih beda sama orang kita. Ya, orang Arab kadang-kadang ya kalau nggak berpendidikan kebanyakan gitu berarti. Ya kalau ngomong dekat ini secara teriak. Jangan tuh berdoa lo ngomong berdua. Ngomong pelan-pelan ada ini ya. Ngomong berdua semua lift untuk orang. Begitu orang-orang sekarang bahasnya usahanya enggak dapat usaha. Ya, pakai bahasa Amia, nggak ngerti bahasa IPB campuran India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Nah sekarang siwak aja siwaknya di kita nggak ada, miswak ada yang namanya siwak. Dibilang apa? Ini bukan siwak, ini namanya siwak. Cari semua tuh miswak. Yang siwak, dia ada siwak, ada miswak. Bahasa yang paling fasih, yang benar tuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya ada bahasa. Kecampur, terkontaminasi bahasa orang luar. Jadi bahasa-bahasa Fatih, khotbah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih pesan tinggi benar. Ini saya ada langsung apa kok?
Kadang dagang udah campur bahasanya. Aneh nggak ngerti nggak paham, sebagian paham, sebagian enggak. Nah, jujur aja, mesti belajar lagi nih orang kayak gitu. Tapi nggak mau deh mau belajar itu. Terusak bahasa gue ya benar, ya. Wadhanni alaihi ayyal misa sahifah qabla ayyutahhir. Dan dia mencegah, dia perempuan cegah Sayyidina Umar, ya, Nabi Umar, belum Sayyidina Umar, Sayyidina Umar disebut ya, untuk menghormati sahabat-sahabat Nabi yang Allah muliakan radhiyallahu anhum, agar dikasih lakab depannya Sayyidina. Ya, junjungan kita Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Jangan Umar, Ali, jangan itu aja, ya, kurang adab. Dosa sih agak, cuma lebih adab, hormatin apa yang ada di Quran, ya. Sebut kemuliaan mereka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena Allah sudah stempel radhiyallahu anhu. Dan mencegah Sayyidina Umar ayyal misal sahifah, untuk menyentuh lembaran tersebut qabla yutahhir, sebelum dia membersihkan diri dengan Islam maupun dengan wudu. Wabit tatahuri bil ma, baik dengan Islam dirinya, hatinya, ataupun dengan biasanya dengan air wudu. Wal ma tabi, dengan tersentuh air maka dia bakalan jadi dingin. Dingin apa? Emosinya bakalan berkurang. Maka disuruh kalau kita datang emosi kita, yang pertama berwudu, kedua harus dia mandi, ketiga turun ke bawah, taruh kepala kita di bawah supaya nggak sombong, tidur gitu. Jangan bergerak, tidur. Supaya apa? Supaya kita nggak merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Oh ya, turo ide. Mada hadasathu nafsuhu fi kulli dzalika. Ya. Bisa tuh. Baru masuk satu. Dosen kayak cukup nih. Cukup. Dan berbekas dalam diri Sayyidina Umar perkataannya daripada ada yang tersebut. Laqad anzalallahu sakinata ala qalbihi wa ruhihi hina amsaka sahifah wa qara'a fi surat Al-Taha. Ya, ketika dibacakan dan mendengar surah Taha, ya, maka Allah turunkan as-sakinah, rasa tenang dalam hati Sayyidina Umar. Berarti udah beriman tuh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fat, alladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin, turunkan ketenangan orang yang beriman. Yazdadu imanan wa imanan. Akhirnya orang untuk menambah kepada keimanannya dengan Quran, belajar Quran, amalin Quran, maupun hadis sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ngaji, kalau mau tambah iman kita ngaji, sama baca dulu tilawah. Kedua madrasah, tahu tentang maksudnya, isinya, maknanya. Ya, hakikat yang kita tahu, kita sampai kita lalu kita. Ya analis mampu kita, tambah iman kita. Yakin ke Quran, hadis Nabi paling benar omongan, paling benar kalam. Tak ada kalam, hati kalam setelah Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu. Turun ketenangan dalam jiwa Sayyidina Umar. Hina amsaka sahifah, ketika dikasih pegang untuk lembaran, waqara fi surat Taha, dan dibacain atau membaca surat Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Taha itu namanya huruf-huruf muqatta'ah, ya, yang terputus, yang tak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang Allah kasih pengetahuan tentangnya. Ya, alif lam mim ha mim, alif lam ra, itu muqatta'ah namanya. Ya, bacanya nama hurufnya. Jangan alama. Orang artis mau ngajak orang pas sampai surah Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alama sakit. Alif lam mim. Kalau tadi itu ada yang ini bocah mas. Lazim. Huruf harfi. Ada musaqqal, ada mukhafaf. Atau musyabbah, mukhafaf. Orang panjang di harga itu namanya musyabbah. Musaqqal atau huruf pendek mukhafaf. Alif nggak termasuk, alif itu nggak termasuk, namanya lam, panjang tuh, lam masuk dari dalam mim, itu namanya musaqqal dua-duanya. Kalau orang pendek alif lam mim,
ini pendek. Pendek. Dua harkat. Sini Panjang. Yasin, ya. Bukan Yasin. Yasin. Ya. Kalau orang dulu belajar hurufnya benar. Namanya orang sekarang salah. A, ba, ta, sa. Huruf apa nih? Huruf ya. Salah. Jim. Ro. Jangan huruf yang belum disyakal sebut hurufnya namanya. Ya. Toha. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk memberatkan engkau. Berarti itu hadis siapa? Nabi Muhammad. Sama Yasin. Atau artinya wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Innaka laminal. Semuanya engkau khitabnya sama siapa? Yasin. Nabi Muhammad. Iya. Berarti Yasin ini Nabi Muhammad begitu. Tuh lama begitu tuh. Jangan diputus makanya. Kalimat per kalimat jangan diputus. Makanya kita belajar Quran, tafsir jangan tafsir sendiri, terjemah jangan. Lewat ulama salaf deh, Imam Al-A'immah, Al-Arba'ah, misalnya Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Malik. Belajar daripada tafsir mereka yang udah termuat dalam kitab-kitab fikih. Yang Quran tak salah. Tapi ditemu tuh, ya. Ma'anzalna Al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali nanti membuat orang yang hatinya beriman tambah takut pada Allah. Tadhkirah, mau'izah buat orang-orang yang hatinya ada rasa takut pada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal arda, yang Allah turunkan. Ya, siapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Ar-Rahman adalah Aziz. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nggak sebut yang lain. Kenapa sebut Ar-Rahman? Karena apa? Kalau nggak sebut yang lain, Allah pengen memberitahuan kepada hamba ini. Nah, aku Ar-Rahman nih yang memberi kepada kalian segala karunia. Kalau nggak sebut ini yang lain, nggak sebut namanya misalnya Al-Ahad, enggak, Ar-Rahman. Sebut Ar-Rahman, Allah pengen tahu, pengen menyebarluaskan sifatnya Ar-Rahman. Gue pemberi, lu minta apa gue kasih. Adalah istawa. Sebagian orang mengartikan di atas istawa. Ya, tapi kalau kita ahlus sunnah wal jamaah kita bermasalah. Ya, udah Ar-Rahman adalah istawa. Bukannya tempat, bukannya bukannya Allah di atas bertempat di atas jatuh. Ya, sebagian ulama-ulama yang mutakhir bilang Allah alasan Allah pengen ngatur. Aja Allah ngatur tempat kontrol. Kalau kita punya komputer kontrol ini, dua kontrol ini, komputer di sini nih. Bukannya Allahnya di situ kan, tapi tempat kontrol. Itu ulama sunnah jamaah enggak menempatkan Allah dalam tempat. Maujud dikatakan pada nanti ada ayat Quran lagi. Allah lebih dekat daripada Quran Nabi repot kita. Ya, jangan menempatkan zat Allah dalam tempat. Maujud dikatakan pada zaman. Kita tadi Allah Subhanahu. Jangan pikir zat Allah. Ya. Itu ulama sunnah jamaah. Orang lain begitu sebut deh. Kita ngomong tasyabuh zat Allah dengan makhluk. Kalau kita ngomong gitu nanti, sebelumnya Allah di mana tuh? Banyak lagi nanti. Jangan tanya sebelum Allah ciptain asal. Udah cukup. Ya, maksudnya Allah daripada bertempat maupun kena waktu itu. Karena waktu dan tempat ada dimensi daripada makhluk. Ya. Tahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ma tasarra. Bagi Allah langit bumi dan apa-apa yang di bawah dalam bawah tanah yang jauh. Ya, langit bumi bawah tanah bumi juga namanya. Pokoknya Allah punya segalanya gitu aja deh. Menguasai segalanya kan, nanti punya segala. Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Walaupun lo kerasin suara Allah tahu. Kencang kayak pelan Allah tahu. Ini biasa aja, mutawatir.
Kita dengar, tapi maksudnya kita jauh karena Allah tak tahu. Yang kita dengar omongan kita paham nanti. Karena Allah dengar. Hati kau sembunyi dalam hatimu, Allah. Dia kadang-kadang doa ini dalam hatinya ni. Ya, Allah tahu tak? Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah dan Tuhan selain dia bagi dia nama-nama yang bagus. Dalam hadis Nabi ada 100 hadis yang berbeda, ada 100 macam-macam tu. Ya, ada 99. Tapi hadis yang lain lagi namanya beda lagi tu. Dikumpulin ada 106, ada 107 namanya. Jadi pokoknya segala nama yang cakep milik Allah. Dalam ayat lain Qul Allah Abdul Rahman ayyamu tanu Qur'an asmaul husna. Sebut Allah atau Rahman. Yang mana dia Allah sebut deh. Ya, bahkan dalam surah ayat kursi Allahul ayat dalam Quran Allah sebut Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kita nanti ke ulama kalau mau percepat diterima doa ya hayyul qayyum. Salah satu nasional Allah ya pegangan perahu dia ya hayy ya qayyum. Dia banyak ulama-ulama kalau punya asal-usul ada di Rasulullah 9 kali dia pakai ya qayyum 1000 kali. Ya. Wa hadaka hadis Musa. Tidakkah sampai berita tentang Nabi Musa kepada engkau ya Rasulullah? Muhammad berita tentang Musa. Ibra'ana naran faqala li. Ketika dia melihat api dalam pintu Sina, dia ngomong ke keluarganya, ya, Umkusu inni anasnaran la'adi atikum min hajji khabasin au ajidu ala nari huda. Yang Musa dan api, dia berkata kepada keluarganya, tinggal sini sebentar, ya, aku pengen lihat api. Mudah-mudahan aku dapat sedikit daripada nyala api dan aku bawa kepada kalian agar kalian dapat petunjuk. Ya, jadi apa yang aku Allahu samawat Allah dan hayatnya dulu. Kalau zat Allah jangan pikirin kayak manusia, jangan. Ini cahaya nih, ini cahaya paling rendah nih sebenarnya. Ini cahaya di dalam ya rendah, bukan cahaya asli bukan. Ini kalau di kitab Mishkatul Anwar ngomongin cahaya rendah nih yang tergelap dan kelihatan. Cahaya lebih tinggi lagi, cahaya mata kita. Mata, ini terang nih. Orang matanya buta, kelihatan nggak? Buta matanya, kena penyakit, kelihatan nggak? Ada mata bisa melihat orang. Lebih tinggi lebih cahaya ini. Jadi, cahaya yang lebih tinggi di mata itu mungkin apa? Cahaya mata. Yang kita lihat begini di balik tembok kelihatan nggak? Tapi akal kita tahu nih di balik tembok rumah nih ada warung nih, di warungnya tahu nggak? Akal tingkatan cahaya itu macam-macam. Tapi cahaya asli cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Asal dari kamisyatin pihak sudah di surah Allah yang kelima. Ya, pemisalan cahaya yang paling besar pada makhluk cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti cahaya amnya, cahaya umum yang Allah kasih. Pancaran cahaya Allah, pancaran bukan cahaya Allah asli, tapi pancarannya nur Nabi kita Muhammad SAW. Ya, min nuri murabbi amal huda. Dan nur Nabi Muhammad nyebar yang lain. Ya, qad awjada alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi sampai ayat ini anallah la ilaha illa ana. Ya, dibaca surah Allah. Amin. Khabar misri umat ini adalah maksudnya Allah. Allah ngomong la ilaha illa anta subhanaka fa'bud. Ini baca ini kalau baca Quran bukan sholat tilawah doang. Baca Quran dalam ayat ini kalau yang tidak baca Quran apalagi baca dan sembahyang sendirian kalau udah benar nggak salah lupa mati baru ngapa. Kalau baca sendiri terus salah dalam sembahyang belum apa lagi. Kalau sembahyang suruh apa tadi? Dan kita baca Quran ni hati sendiri itu dalam malam ni dia baca Quran turun begitu. Allah dia ngomong begitu. Atau Nabi Muhammad dia ngomong begitu. Dia baca Quran ni begitu bacanya ini. Itu namanya orang ahli Quran. Bukan baca dengan hati baca di Quran. Orang dengar cakap enggak.
Ya, dia ngerasa nih Umar ini Allah ngomong dia la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan aku, fa'budni, sembah aku, wa aqimis shalah li dzikri, ingat aku caranya dengan sholat. Gitu, kaget sih Umar dari Allah masuk katanya. Inna sa'ah atiyah, kiamat pasti datang. Akadu fiha litajziya kullu nafsin bima tas'a. Aku sengaja sembunyiin kapan datangnya biar orang-orang berusaha agar dapat balasan dari aku, dan aku bakalan balas berusaha mereka. Kalau saya tahu nih kiamat besok, wah orang semua beriman malah. Dan kalau sembunyi ya apa-apa. Ya, sampai sekarang orang bertanda-tanda, oh ini kapan? Tapi Nabi udah tahu ya. Ketika ditanya karena madrasah, Nabi nggak jawab doa, tidak. Nabi menjawab yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi yang nanya dia lebih tahu daripada yang tanya. Artinya menurut amalan pribadi nggak boleh diumumin, nggak boleh diumumin. Bukan yang Nabi nggak tahu, bukan yakin. Kalau Nabi nggak tahu, Nabi bilang nggak tahu. Ya. Ini nggak mandidik ya. Nah, qasya'amar ra'i, ya. Pikirannya ngebahas nih omongan di Quran nih. Allah yang ngomong sama dia. Wa mahaslahu, ditelaah, ya, diteliti, dipikirin omongan, wa taqadahu, akhir dia yakin. Langsung di hati yakin pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba beriman lagi deh. Ada gitu. Untung banget semua. Wa tamallakathu, maka beriman menguasai hatinya, menguasai diri dia. Tamallakathu al-aqidah, aqidah keyakinan menguasai dirinya, lepas kontrol daripada marahnya muslimah. Fasakharat jasadahu, takluk jasadnya dirinya, tunduk kepada Allah Ta'ala, hilang emosinya. Fandafa idadal arqam, segera di hatinya mulai gini keluar dari rumah adanya, maka langsung menuju Darul Arqam, mau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wa dakhala wa aslama, diketuk pintu, ya, Sayyidina Ali bersiap-siap aja. Umar masuk, bukan gitu. Ya, yang mendekat biarin, Umar mendekat. Ya, kemudian dia depan Nabi langsung tunduk dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Tenang hatinya baru. Tuh gejolak hatinya. Wah, bos ketemu nih penawarnya. Pintu udah belakang diketok, kemudian dia deketin Nabi, kemudian syahadat depan Nabi, syahadat aku Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, langsung hatinya tenang, sakinah, tawar, enak puas. Wa fa'alat al-aqidatu fi laha fi Bakar, itu juga nanti akidah bakalan nembus hati Sayyidina Abu Bakar. Maka Allahu a'lam bishawab. Karena nanti kita Abu Bakar gimana tuh orang yang orang kayak robot aja, akan disuruh kerjain aja semuanya, dikorbanin semuanya, putrinya dikorbanin dua-duanya, ya hartanya semuanya selain nggak takut miskin, kayak robot. Apa yang Nabi suruh ikutin aja. Ya Nabi hijrah ikut awal Nabi. Dari mana itu? Dari akidah iman yang Allah taruh dalam hadis Sayyidina Abu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca manfaat, Allah redha, Nabi senang begitu. Semuanya ada laporannya. Semuanya ada catatannya. Semuanya ada jazanya, balasannya dari Allah Taala. Ya, nanti Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin ya Allah. Kita yang haramnya kita, yang mau masjid, mau di masjid, mau di sana kita, semua yang bawa manfaat bagi kita, anda yang soleh. Ampuni dosa kami, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat segala makruhan, segala penyakit, segala beban, segala sesuatu yang kita tidak sukai, Allah ganti dengan afiat, Allah ganti dengan sa'adah wal barakah, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, keberkahan bagi kita semua, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam hayat dan thayyibah. Sampai ajal kita wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah, dengan Islam, cinta Allah, cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi majlis semuanya yang hadir, yang cinta, yang hadis ta'alluq majlis, berkah syamil katsira daimah fid din.